Well, welcome back. So we're gonna move on to chapter 9. So here's it. Sorry if there is kind of blur. So in this video is gonna start it. Chapter 8, chapter 9, passes from and uses the snapshot here. Seperti yang telah dijelaskan beberapa clue sebelumnya, Anda pasti telah mengetahui bahwa setiap kalimat tersusun dari beberapa elemen subjek, predikat, dan bila diperlukan ditambahkan satu atau dua objek. Tambahan objek ini sangat tergantung pada jenis kata kerja yang digunakan dalam predikat. Agar makna kalimatnya lebih sempurna, kita senantiasa menambahkan keterangan. Sebelum kalimat tersebut sering berbentuk frasa merupakan gabungan antara satu kata atau dua kata atau lebih. Subjek, predikat, objek, dan adverb. Seperti terlihat pada diagram di atas, sebuah kalimat hanya bisa tersusun atas tiga kata saja. Sebuah kata sebagai subjek, sebuah kata sebagai predikat, dan satu kata sebagai objek. Demikian juga, kalimat dapat tersusun ada atas tiga atau empat baris yang hanya terdiri dari tiga baris saja, akan tetapi berpuluh-puluh kata. Hal demikian dikarenakan masing-masing halaman terdiri lebih dari satu kata. Dengan kata lain, setiap kalimat halaman berbentuk frasa. Bagian ini akan membahas lebih itu tentang frasa dan menggunakannya dan penggunaannya dalam kalimat. Pada setiap aktivitas menulis, Anda tidak lepas dari penggunaan sekelompok kata yang telah tersusun sedemikian rupa dengan kaidah tata bahasa yang baku disebut kalimat. Oleh karena itu, pengetahuan tentang kalimat tidak sangat perlu supaya Anda dapat menemukan ide, gagasan, atau pesan dengan mudah, sehingga communicative purpose yang Anda hendak sampaikan melalui teks tercapai. Oke, pada susunan kalimat normal hanya akan terdapat satu objek, satu predikat, satu subjek, satu predikat, satu objek. Yang kemudian ditambahkan satu atau lebih kata atau frasa sebagai penunjuk keterangan. Subjek dan objek kalimat pasti berbentuk kata benda. Sedangkan predikat berbentuk kata kerja. Dalam bahasa Inggris dikenal sejumlah kata atau frasa penunjuk keterangan. Fungsi utama adverb adalah untuk melengkapi kalimat dengan menyambungkan keterangan yang sesuai dengan jenis pesan yang akan kita sampaikan, seperti keterangan waktu, tempat, tujuan, alasan, cara suatu aktivitas dilakukan, dan sebagainya. Seperti terlihat di dalam diagram di atas, jenis kata yang digunakan di keempat elemen dalam kalimat tampak seperti contoh di bawah ini. Subjek dapat terdiri dari satu kata saja, dua kata saja, atau dapat juga berupa anak kalimat. Predikat kalimat dapat terdiri dari satu kata saja, terdiri dua kata, tidak dapat berbentuk anak kalimat. Objek terdiri dari satu kata, dua kata, dan dapat berbentuk anak kalimat. Verb dapat terdiri dari satu kata, dua kata, dan anak kalimat. So in detail pattern, secara praktis, dapat saya katakan sini bahwa frasa adalah kelompok kata yang minimal terdiri dari dua buah. Pada kata tersebut terdapat satu kata sebagai sentral atau head word. Merujuk pada kali diagram elemen di atas, kita bisa membedakan antara kata dan frasa berikut berikut satu dua ini. A. People need money, and B. People need money and to get food. Sama B terdiri dari dua clause yang diringkas people need money and people get food. Masing-masing elemen pada kalimat tersebut hanya terdiri dari satu buah kata saja. Oke, seperti di sini. Many students will spend their school holiday on the beach. And some people didn't just any money to get some food. Pada kalimat ini subjek dan predikat kalimatnya berfrasa karena terdiri dari dua buah kata. Objek juga terdiri lebih dari satu kata dan adverb juga sudah berbentuk frasa karena terdiri dari empat buah kata. Ancient civilizations such as those of the Phoenicians and the Mesopotamians didn't need any money to get some food. Subjek kalimat ini cukup panjang, berbentuk frasa yang terdiri dari 11 buah kata. Predikat dan objek berbentuk frasa yang terdiri dari dua buah kata dan adverb berbentuk frasa yang terdiri dari empat kata. To get some and food. Dengan memperhatikan unsur kalimat di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam setiap penuangan ide, gagasan, atau pesan, Anda tidak dapat terlepas dari apa yang disebut frasa. Dapat saya katakan sini bahwa lebih dari 95% dari setiap elemen di dalam kalimat akan berbentuk frasa. Nah, cobalah ambil sebuah teks dari manapun sumbernya, dan Anda pasti akan mendapati demikian. Begitu.
Pentingnya, sehingga pengetahuan tentang frasa bagi Anda adalah vital. Anda harus memahami esensi dan struktur pembentukannya. Apabila frasa tersebut ada di bagian subjek dan objek, maka akan disebut non-phrase. Karena subjek dan objek pasti berbentuk kata benda. Hal penting harus diingat adalah bahwa pada setiap bentuk frasa, baik itu noun verb, noun phrase, verb phrase, ataupun adverbial phrase, akan selalu terdapat satu kata yang menjadi kata sentral atau word. Phrase kata sentral kata benda seperti ancient people, the kata sentralnya people, any money kata sentralnya atau headwordnya money, many students, students, their school holiday, holiday. Kalau di verb phrase seperti didn't use, didn't need, spend, plan. Brush seperti in the morning, the hotel, very effectively for a seminar study because of the heavy rain after 3 weeks before the first meeting. Kita juga mengenal adanya adjective phrase yang memiliki kata sentral, kata sifat adjektif. Adjective phrase diperlukan untuk melengkapi predikat yang bukan berupa kata kerja penuh atau kata kerja be. Perhatikan bagian yang dicetak tebal, seperti the camping resort is really wonderful. The is The headboard is wonderful. The entrance ticket is is not very expensive. It's expensive. Everyone will be very happy to have come fire there. Happy. The new spot setting is really fantastic. Fantastic. Kata-kata di luar kata sentral dalam susunan susunan frasa disebut modifier. Modifier. Kata sebelum kata sentral disebut premodifier dan kata setelah kata sentral disebut post modifier. Seperti di bawah ini, ancient civilization. Kata sentral civilization berupa dan modifier berupa kata sifat ancient, use the trade for price dan kata sifat trade dan modifiernya use the different kinds of goods dengan kata central kinds and modifier of goods rather than use money dengan satu kata untuk kata unik maka satu satu seluruh kata untuk satu unik makna berupa keterangan pilihan atau keterangan saran. Sorry. Berikut akan dijelaskan kepada Anda esensi dalam pembentukan frasa dengan lebih detail. Pertama, non-phrase. Merujuk pada beberapa contoh kalimat di atas, kita dapat definisi. Maka, dapat kita definisikan dengan praktis di sini bahwa non-phrase adalah sekelompok kata yang terdiri dari dua kata terlebih, yang salah satunya adalah kata benar sebagai kata sentral. Contohnya, all students need to know what they have to do after the exam. All students subjek untuk frasa need to know predikat untuk frasa. What they have to do after exam adalah objek untuk kausa. Oke, beberapa hal penting harus Anda pahami mengenai non-frase sebagai berikut. Yang pertama, macam-macam non-frase dapat dilihat dari cara pembentukannya. Sebuah non-frase dapat dibentuk dengan beraneka ragam modifier atau jenis kata asesorinya. Modifier atau kata jenis kata asesori dapat berupa kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Pada contoh frase seperti ini, bagian yang tidak dicatat tebal adalah head word. Very important data, kata sifat very important. University graduates university parts of the world, kata benda of the world, people around the world, dan bahkan kata keterangan around the world. Pada susunan suatu frasa, word dapat ditemukan di bagian kata paling akhir seperti A dan B. Sementara itu, jika pembukaan kata tersebut kita terdapat satu kata tanda posisi, maka kata tersebut terletak sebelum preposisi tersebut. Yang keempat, dalam satu susunan non-phrase, kita dapat menemukan sejumlah modifier sekaligus. Perhatikan contoh di bawah berikut. Seperti one of the most effective vegetable protein substitutes is the soybean. Most students plan to visit the best place interest in Jakarta. 7 years old kid is not enough to vote in general election. Calcium is necessary for the development of strong bones and teeth. All the people at the EME conference are mathematics teachers. All of the people at the EEME conference are mathematics teachers. The information officer of the bank told the information officer of the bank told his customer that
There were several different kinds of checking accounts available. Dan ada sebuah contoh dari sini. Here are my unlocked days. There were several things that had made me a little annoyed this week, and I wanted to tell you. In my boarding house, my annual plan turned on the radio loudly when I was studying for the final exam. I could not concentrate my mind on the lesson. Suddenly, another friend comes to ask me for help. When I, when I said that I couldn't do, I left my mates from slapping the door open. It was so rude. And one night when I was walking to a parking lot downtown, I found that a car was blocking my drive so that I couldn't move back of my car. When I was waiting in one of the room for the car owner to move away, a huge ugly man was smoking heavily. The small room was filled with smoke. Ouch, my car smelled like smoke. It was terrible. Oke, Anda dapat menerapkan secara praktis bila ingin merangkai penuh suatu frasa dengan lebih mudah. Terapkan metode DNEC, Determinant Number Epithet Classification Personal. Ladies, American ladies, young American ladies, two young American ladies, the two young American ladies on the stage. The two young American ladies on the stage were Britney Spears and Stella Maris. Yang berikutnya yang B for plus adalah kelompok kata yang terdiri dari dua kata atau lebih memiliki satu kata-kata sebagai kata sentral. Macam-macam verb phrase dapat dilihat dari model pembentukannya. Seperti berikut: menambahkan asli verb will, can, may, must have, and extra. Menambahkan be, I am, are, was, were. Menambahkan verb of manner, temporarily, really, and extra. Menambahkan verb of frequency, usually, always, extra. Menambahkan kata kerja want to, used to, need to, plan to, and extra. Beberapa contoh di sini kita akan baca teksnya saja. One evening, a young man and woman were going to the movie. The couple had decided to go to the one of the best movie theaters in town. The place had been very crowded when they got there, and the entrance ticket was a little more expensive. Dying Young, when Dying Young was on the was on that evening. They were relieved after they finally got their seats. They could enjoy the movie very much. One thing, however, had made them a little annoyed. It was the old man sitting behind them. He intentionally put his feet on their chairs while eating popcorns. Besides, he liked to tell the jokes. The couple finally left the room before the movie ended. Oh, poor them. So we move on to the C, Alpha Plus. Macam-macam alpha plus ini pun dapat dilihat dari jenis modifier yang digunakan pada bentukannya. Contohnya, alpha of time, alpha of place, alpha of reason, alpha of purpose, alpha of manner, alpha of frequency, complement. Contohnya, di sini alpha of time seperti penggunaan kata dapat at, on, in, before, after, during, for, etc. Alpha of play, alpha of place, atau pada penggunaan preposisi at, in, on, into, of reason, penggunaan conjunction because of, suppose, penggunaan preposisi for, to, in order to, of manner, kata menunjukkan keterangan suatu pekerjaan dilakukan. Sorry for that. Of frekuensi serta pada penggunaan kata-kata berikutnya seperti always, usually, often, sometimes, and destroy. So move on to G, adjective phrase. Jenis-jenis adjective phrase dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, root form merupakan bentuk asli, informative form, berasal dari kata lain atau hasil pembentukan dari jenis kata lain. Oke, di sini untuk formative form ada dengan menambahkan suffix full, aus, dan y pada kata benda. Dan suffix ing dengan suffix ed. Bentuk-bentuk adjective phrase sangat umum dijumpai dalam berbagai teks tertulis maupun lisan.
Penerapan suatu kata sifat sebagai kata sentral. Contohnya, menambahkan very, relatively, di menambahkan most, more, and less. Seperti pada contoh teks berikut ini, there was a conversation between a very old grandma and her very young granddaughter about the life condition now. According to grandma, the life condition was better in the past than now. In some ways, it was because people didn't rush around like they do today. They were no really terrible crimes like today. Nature was still good condition. I was not fresh and it was not very polluted at all. She, however, likes to live her life to she loves her new car and she cannot live without her new games in her new computer. What do you think of it? Oh, that's the ending for chapter 9. So thank you. Move on to the next chapter.